menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Habib Rizik Shihab berpotensi bebas sebelum Pilpres. Hal itu diketahui setelah Mahkamah Agung mengurangi masa hukumannya menjadi 2 tahun. Habib Rizik diketahui sebagai tokoh yang memiliki massa yang militan dan dapat mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024. Dengan bebasnya Habib Rizik di tahun 2023 merupakan kepentingan dari Pilpres yang akan datang. Mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala mengatakan Habib Rizik memang memiliki massa yang militan, tetapi besarnya massa Habib Rizik masih terhitung kecil bila dipresentasikan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jika mengungkapkan yang paling berpengaruh dalam menentukan kemenangan di Pilpres adalah memilih silai majorities. Dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, Ex-Pentolan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Shihab diprediksi akan bebas dari penjara pada tahun 2023 mendatang atau sebelum Pilpres 2024 setelah Mahkamah Agung mengurangi masa hukumannya. Tercatat, Rizik telah bercerai 3 perkara usai kembali ke Indonesia pada pertengahan November 2020 lalu dari Arab Saudi. Pertama, yaitu kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona di RS Umi Bogor. Lalu, perkara pelanggaran protokol kesehatan karena kerumunan di Pertamburan, Jakarta Pusat dan perkara kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus kerumunan Pertamburan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memvonis Rizik dengan hukuman pidana 8 bulan penjara. Dia sudah rampung menjalani hukuman sejak Agustus lalu. Sementara itu, di kasus Megamendung, Rizik divonis denda sebesar 20 juta atau diganti 5 bulan penjara. Rizik telah memilih membayar denda di kasus Megamendung ketimbang menjalani masa hukuman 5 bulan penjara. Mengenai kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona di RS Umi, Rizik divonis 4 tahun penjara. Namun, Mahkamah Agung atau MA memotongnya jadi 2 tahun. Alhasil, kini tersisa sisa hukuman penjara di kasus perkara RS Umi. Bila dikalkulasi, kemungkinan akan bebas pada 2023 mendatang jika menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Perkara di RS Umi kemungkinan besar masih belum ikrar, alias berkekuatan hukum tetap. Pasalnya, kuasa hukum Rizik berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA atas perkara tersebut dalam waktu dekat. Belum lagi, Rizik diprediksi bisa mendapatkan remisi dari pemerintah sehingga hukumannya kurungnya berkurang. Pengacara Rizik, Ikhwan Tulan Kota, turut memperkirakan kliennya akan bebas pada 2023 bila merujuk putusan kasasi MA soal perkara RS Umi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa perkara ini kemungkinan besar belum ikrah karena pihaknya akan mengajukan proses peninjauan kembali ke MA. Ia kemungkinan bebas 2023, ya tapi belum ikrah kalau kita ajukan PK, kata Ikhwan. Diberitahukan terpisah oleh Bisniscom pada Jakarta. Melihat banyaknya pengikut pendiri Front Pembela Islam atau FPI Rizik Shihab, terutama saat kedatangannya bulan lalu, posisinya di dunia politik makin kuat. Namun, apakah dia bisa sebagai kingmaker? Pada pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK menilai meskipun Rizik punya massa yang banyak, namun dibandingkan dengan penduduk keseluruhan Indonesia, masih kalah besar. Orang Indonesia ini 270 juta, yang memilih 180 juta. Berapa banyak sih yang bisa dipengaruhi Rizik? Tidak banyak. Bahwa dia militan, iya. Bisa berkumpul, iya. Tapi sila majority itu lebih banyak. Mereka yang menentukan, tidak pakai kumpulan massa di jalan yang menentukan siapa yang menang, kata JK dalam spesial interview dengan Claudius Bukan. Menurutnya, yang menentukan kemenangan dalam pesta demokrasi adalah tetap siapa yang berprestasi, siapa yang melihat masa depan, dan partai-partai yang menentukan, ujar JK. Walaupun ada yang didukung Rizik, tapi partainya tidak ada yang dukung. Mau apa?
Ini juga berbeda apa yang dilihat hari ini dan negara 4 tahun ke depan, ujarnya. Jika juga menilai keremuan Rizik hanya berjalan temporer saja, tak sampai mempengaruhi pemilu 2024. Pasalnya, politik menjelang Pilpres 2024 banyak persoalan. Pertama, partai apa yang mendukung? Siapa yang mendukung? Ada dukungan dari masyarakat atau tidak? Siapa pasangannya? Masih jauh. Soal dukungan massa, yang terakhir, kalau HRS mendukung orang yang sependapat, ya pasti siapa tahu juga begitu. Sekelompok masyarakat juga begitu, hal yang biasa dalam politik. Jelas jika memberi contoh di Amerika Serikat, misalnya kalau ada Republikan jelas akan dukung Trump. Kalau sepemikiran dengan Demokrat, akan dukung Biden. Amerika Tengah, kelompok petani dan usaha lainnya pasti dukungnya Trump. Pemilih memang gitu, mesti ada kelompok yang memihak, pungkas Cika.